Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Salam. Suara Gembala hari ini sangat khusus dan spesial karena bersamaan hari ini adalah hari kemerdekaan negeri dan bangsa ini. Dirgahayu Indonesia, jayalah negeri dan bangsaku. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan Kristen. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu negeriku. Selamat hari ulang tahun RI ke-75 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Dahulu, pejuang-pejuang bangsa merebut kemerdekaan. Kita tidak ingin dijajah lagi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Orang Kristen, kemerdekaan Kristiani. Kemerdekaan Indonesia membawa kepada kesatuan NKRI. Sedangkan kemerdekaan Kristen membawa kita menjadi bagian dari pewaris kerajaan Allah. Sungguh, kemerdekaan harus diperhatikan. Kemerdekaan itu harus diisi. Kemerdekaan Kristiani. Kita sudah merdeka. Merdeka dari apa? Di dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ada yang merorong kemerdekaan. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Untuk merdeka sifatnya, syaratnya iman dan hukum Taurat. Kemerdekaan Kristen bahwa terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena usaha kita, juga bukan karena kekuatan kita, tetapi pemberian Allah semata-mata. Itu sebabnya jangan ada seorang pun memegahkan diri. Usaha-usaha manusia dalam memperoleh kemerdekaan. Ya, saya akan ikut semua sakramen supaya saya selamat. Saya akan ikut melayani supaya saya diselamatkan. Beriman dan berbuat baik. Tidak salah, tapi kemerdekaan Kristen diperoleh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya tatkala kita sudah merdeka, untuk apa? Tatkala kita sudah dimerdekakan, maka panggilan kita adalah layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Orang merdeka hidup di dalam roh, bukan di dalam kedagingan. Itu sebabnya Yakobus 2 ayat 14 katakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perbuatan adalah bukti daripada iman. Perbuatan adalah bukti yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan. Itu sebabnya ada 3 jenis pandangan manusia. Pertama, pandangan agresi legalitas, mengajarkan bahwa iman ditambah perbuatan baik maka orang akan selamat. Atau sebaliknya, iman ditambah ketaatan maka orang akan selamat. Sedangkan yang kedua adalah liberalitas, yaitu orang diselamatkan karena iman, kemudian stop dan berhenti. Sedangkan iman Kristen mengatakan bahwa firman Allah, beriman,
kemudian selamat dan ketaatan. Mengapa? Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus diisi. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan, tapi iman yang sejati berbuahkan ketaatan kepada Allah. Inilah makna daripada kemerdekaan Kristen. Makna kemerdekaan Kristen adalah hidup tanpa penjajahan dan tanpa intimidasi atau tekanan. Jika hatimu tidak menuduhmu, engkau adalah merdeka. Kemudian hidup dengan potensial maksimal. Kita bisa mengembangkan iman kita. Kita mengembangkan pelayanan kita dan kesaksian kita sebagai wujud mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Sedangkan yang ketiga adalah hidup yang mampu mengalahkan setiap musuh untuk meniadakan rasa takut. Paulus katakan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat yang di udara. Itu sebabnya kita harus tetap berpegang pada Kristus dan bersandar kepada Kristus untuk mengalahkan musuh yang kita hadapi. Hidup untuk mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Kita akan mengalami kemerdekaan dan proses kekristenan yang sejati untuk menjadi insan-insan yang merdeka. Apabila kita memiliki kesadaran terhadap kebebasan yang bermakna positif, sehingga kita akan merdeka. Itu terjadi jika kita tidak mau diperhamba, jika kita tahu kebenaran, jika kita menolak dosa, jika kita dipimpin oleh Roh, dan jika kita siap hidup sebagai hamba Allah. Kemerdekaan harus dipahami dan direbut dalam hubungan dengan mengenakan kita akan Kristus dan persekutuan kita dengan Roh Kudus untuk secara produktif menghasilkan karya-karya positif bagi hormat dan kemuliaan Kristus Allah Bapa di sorga. Kalau demikian, pertanyaan bagi kita, hambatan apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara hadapi dalam mewujudkan hidup yang maksimal, baik jasmani maupun rohani? Kedua, menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang disebut dengan hidup benar itu? Sedangkan yang ketiga adalah apa arti hidup sebagai hamba Allah? Hamba Allah yang dimerdekakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, yaitu karya penyelamatan yang dikerjakan Kristus di dalam salib, yang memerdekakan saudara dan saya, sehingga di dalam Kristus kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Dia memerdekakan engkau, maka engkau sungguh-sungguh merdeka. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri kemerdekaan negeri dan bangsa ini yang ke-75 tahun. Tapi juga lebih pada itu, kita syukuri untuk kemerdekaan kita dari dosa, maut, dan kematian. Karena di dalam Kristus kita diselamatkan, dan di dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Selamat berjuang, selamat berkarya, dan selamat mengisi kemerdekaan bagi negeri dan bangsa ini. Juga selamat mengerjakan karya keselamatan, karena keselamatan harus kita sampaikan bagi dunia yang terus berubah. Kita hadir dengan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu negeri dan bangsaku, merdeka. Ya, sekarang kita akan menyaksikan pujian persembahan dari anak sekolah minggu kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu